Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Junita dari program studi administrasi publik. Sebelum memulai untuk menjelaskan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Risna Dewi Esos MSP, yang telah membantu tugas akhir semester saya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa, yang mana di dalamnya juga sedikit menyinggung tentang definisi pengadaan barang dan jasa, jenis pengadaan barang dan jasa, pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa, serta prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung saja membahas tentang definisi dari pengadaan barang dan jasa. Menurut keputusan Presiden nomor 54 tahun 2010 mendefinisikan pengadaan barang dan jasa sebagai suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Adapun dasar hukum administrasi pengelolaan barang dan jasa, yang pertama ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang menyatakan pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, serta meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kedua ada hukum administrasi negara, yang mana di dalamnya mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Yang ketiga ada hukum perdata, yang mana dasar ini mengatur tentang hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang atau jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang atau jasa. Yang keempat ada hukum pidana, di mana dasar ini mengatur tentang hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang atau jasa. Materi selanjutnya masuk pada jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada pengadaan barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Yang kedua ada pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Yang ketiga ada jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Yang keempat, jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau segala pekerjaan selain jasa konsultasi, pelaksana pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada pengguna anggaran atau PA. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran kementerian, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua ada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pejabat ini ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk penggunaan APBD. Yang ketiga ada pejabat pembuat komitmen atau PPK. PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat ada unit kerja pengadaan barang atau jasa. Unit kerja pengadaan barang atau jasa
adalah unit kerja organisasi pemerintah di kementerian, lembaga atau pemerintahan daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung dan menunjukkan langsung. Yang keenam, ada penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang atau pekerja konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN atau APBD, sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non-pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor non-pemerintah, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing. Dalam pelaksanaan proses pengadaan, baik pada sektor pemerintah maupun non-pemerintah, harus menganut nilai dasar ataupun prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang atau jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisien. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus memperhatikan penggunaan dana APBN atau APBD yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efektif. Dalam pengadaan barang atau jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Yang ketiga, transparansi. Menyampaikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang bersifat terbuka pada seluruh peserta penyedia barang atau jasa, serta bagi seluruh masyarakat luas pada umumnya. Yang keempat, bersaing. Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk menawarkan barang atau jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN. Yang kelima, adil atau tidak diskriminatif. Pemberian perlakuan yang sama bagi setiap calon penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan. Yang keenam, akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang saya paparkan pada kesempatan ini. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga berguna ya teman-teman. Maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.